Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan teman-teman pada kelompok kami. Dalam hal ini untuk jawaban akan disampaikan oleh Saudara Indah. Yang pertama, pertanyaan dari Agidia Magrista Algata. 1. Jelaskan hubungan tasawuf dengan filsafat. Hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat terletak pada soal pencarian hakikat. Tasawuf adalah pencarian jalan rohani, kebersatuan dengan kebenaran mutlak dan pengetahuan mistik menurut jalan dan sunnah. Sedangkan filsafat tidak dimaksudkan hanya filsafat peripatik yang rasionalistik, tetapi seluruh mazhab intelektual dalam kultur Islam yang telah berusaha mencapai pengetahuan mengenai sebab awal melalui daya intelek. Yang kedua, jelaskan hubungan tasawuf dengan ilmu kalam. Hubungan tasawuf dengan ilmu kalam terletak pada pembahasan tentang kebenaran. Hubungan tasawuf dengan ilmu kalam terletak pada pembahasan tentang kebenaran, sedangkan kebenaran dalam ilmu kalam berupa diketahuinya kebenaran ajaran agama melalui penalaran akal budi yang kemudian dirujukkan kepada nas Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, sebutkan perbedaan tasawuf dengan pendekatan salafi dan syi'i. Pendekatan salafi menggunakan pendekatan syariat yang ajarannya bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan pendekatan syi'i menggunakan pendekatan filsafat, yaitu ilmu yang dimiliki bersifat khusus dan tidak dimiliki orang lain. Yang kedua, pertanyaan dari Nikmatul Hasanah. 1. Akhlak seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang muslim? Akhlak yang harus dimiliki adalah 1. Mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kedua, saling mengingatkan antar sesama muslim. Yang ketiga, bersyukur dan tidak kufur nikmat. Yang keempat, dermawan, mengasihi dan mencintai sesama muslim. Yang kedua, sebutkan contoh akhlak majmu'ah dan bagaimana cara menghindari akhlak tersebut. Contoh akhlak majmu'ah yaitu sombong, iri dengki, takabur, hibah, dan lainnya. Cara menghindari akhlak tersebut bisa dikatakan kembali lagi ke pribadi masing-masing. Bagaimana cara menyikapi akhlak majmu'ah tersebut karena hal ini berkaitan dengan niat, kemauan, dan kata hati seseorang itu sendiri. Yang ketiga, hubungan ilmu akhlak dengan tasawuf ialah bahwa akhlak merupakan pangkal tolak tasawuf, sedangkan tasawuf adalah esensi dari akhlak itu sendiri. Bagaimana maksudnya? Karena akhlak yang baik merupakan ujung tombak dari tasawuf, sedangkan tasawuf adalah cerminan dari perbuatan baik tersebut. Selanjutnya, pertanyaan dari Munawwarah. 1. Ilmu tasawuf bila dipelajari secara esensial mengandung 4 unsur, sebut dan jelaskan. Unsur yang pertama yaitu metafisika, yaitu hal-hal yang di luar alam dunia atau bisa juga dikatakan sebagai ilmu gaib. Yang kedua, etika, yaitu ilmu yang menyelidiki tentang baik dan buruk dengan melihat pada amalia manusia. Yang ketiga, psikologia, yaitu masalah yang berhubungan dengan jiwa. Yang keempat, estetika, yaitu ilmu keindahan yang menimbulkan seni. Pertanyaan nomor 2, jelaskan pengertian konsep akhlak dalam Islam secara istilah. Pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, benar dan salah, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Yang ketiga, hubungan akhlak dengan berbagai ilmu. Salah satunya hubungan ilmu akhlak dengan tauhid, jelaskan. Yaitu sama-sama membahas tentang hubungan manusia dengan sang penciptanya. Dari segi objek pembahasannya, ilmu tauhid membahas masalah Tuhan, baik dari segi zat, sifat, dan perbuatannya, dilihat dari segi fungsinya. Ilmu tauhid menghendaki agar seseorang yang bertauhid tidak hanya cukup dengan menghafal rukun iman yang 6 dengan dalil-dalilnya saja, tetapi yang terpenting adalah agar orang yang bertauhid itu meniru dan mencontoh terhadap subjek yang terdapat dalam rukun iman itu. Selanjutnya, pertanyaan dari Syahrinda. Yang pertama, contoh implementasi ilmu tasawuf dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sholat, sedekah, berzikir. Pertanyaan nomor 2, bagaimana bisa dikatakan jika suatu akhlak merupakan akhlak yang baik dan yang buruk? Apa contohnya?
Dikatakan akhlak baik jika perbuatan itu sesuai norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku. Sebaliknya, dikatakan akhlak yang buruk apabila perbuatan seseorang itu melanggar norma atau aturan yang berlaku. Yang ketiga, berbaik sangka, bersikap adil, bertaubat, dan lain-lainnya. Pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana caranya agar manusia senantiasa memiliki akhlak yang baik di zaman seperti sekarang ini. Untuk memiliki akhlak yang baik, hal yang paling utama dilakukan adalah bergaul dengan orang-orang yang dianggap baik, menciptakan lingkungan pergaulan yang harmonis, dalam berbuat kebaikan seperti mengikuti pengajian dan lain-lain untuk memperdalam fondasi keimanan kita terhadap agar tetap bisa berakhlakul karimah. Selanjutnya pertanyaan dari Rani Rohmatul Umah. Yang pertama, apa maksud dari melakukan suluk? Suluk merupakan kegiatan berzikir secara terus-menerus mengingat Allah, meninggalkan pikiran dan perbuatan duniawi hanya untuk mendekatkan diri dan memperoleh keridhaan Allah. Yang kedua, apa yang dimaksud zuhud? Definisi zuhud yang sebenarnya adalah membuang rasa cinta berlebihan terhadap dunia dan seisinya dari dalam hati. Yang ketiga, apa maksud dari aspek esoteris atau kebatinan? Yaitu suatu aspek yang cara melihatnya bukan melalui fisik atau kasat mata, tetapi lebih menggunakan akal pikiran atau hati dalam menilai sesuatu. Selanjutnya pertanyaan dari Putri Anusari. Apakah yang dimaksud tauhid? Arti tauhid diketahui sebagai ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah, dengan makna Allah itu satu, zat yang memiliki segala kesempurnaan dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud syara di dalam Islam? Syara adalah seruan atau firman dari Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mu'alaf, baik berupa tuntunan pemberian pilihan atau penetapan sesuatu sebagai pengatur hukum. Yang ketiga, bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berbuat baik terhadap sesama. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, berzikir dan bersedekah. Selanjutnya, pertanyaan dari Iis Nur Khalifah. Dalam ilmu tasawuf, apa yang dimaksud dengan unsur psikologia? Psikologia dalam tasawuf memfokuskan penyelidikan terhadap diri sendiri, yakni diarahkan terhadap penyadaran diri sendiri dan menyadari kelemahan dan kekurangan dirinya untuk kemudian memperbaiki menuju kesempurnaan nilai pribadi yang mulia. Yang kedua, apa yang dimaksud peran lahiriah dan batiniah dalam ilmu tasawuf? Peran tasawuf dapat tercapai apabila tingkah laku perbuatan tersebut dilandasi dengan niat yang tulus dari hati. Jadi ada keselarasan antara ucapan, perbuatan, dan niat dari hati untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya pertanyaan dari Eka Fitriani. 1. Apa pengertian akhlak secara umum? Secara umum, pengertian akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan segenap perbuatan yang baik dan terpuji. Yang kedua, mengapa ilmu akhlak memiliki hubungan dengan berbagai aspek? Karena ilmu akhlak mempunyai cakupan yang sangat luas di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, apa maksud dari akhlak menyangkut hubungan horizontal dan vertikal dalam kehidupan bermasyarakat? Maksud dari hubungan vertikal adalah hubungan ke atas atau hubungan antara manusia dengan Allah, yaitu sebuah aturan yang mencakup segala aspek kehidupan rohani setiap makhluk ciptaannya. Sedangkan hubungan horizontal adalah hubungan antar sesama manusia atau biasa kita sebut dengan muamalah, yang membatasi dan melindungi setiap hak manusia agar tidak ditabrak dengan kelemahan-kelemahan manusia lain yang pada hakikatnya tidak dapat dikendalikan secara sempurna. Selanjutnya pertanyaan dari Fitri Aulia Santi. Yang pertama, jelaskan peran ilmu tasawuf. Pada intinya, tasawuf bertujuan untuk membimbing manusia agar dapat memperoleh kedekatan yang hakiki dengan Tuhannya dengan cara menghilangkan perilaku yang buruk dalam diri, kemudian menghiasinya dengan akhlak yang mulia, sehingga terciptalah ketenangan dalam diri sendiri. Yang kedua, jelaskan maksud dari menjadi manusia yang arif.
Orang yang arif ialah orang yang tidak membanggakan amal ibadahnya. Orang yang arif selalu memperhatikan dirinya dan mengkhawatirkan amalnya. Dapat menempatkan diri mereka dengan jiwa yang waspada dan tenang. Yang ketiga, jelaskan metode sejarah pertumbuhan ilmu akhlak. Sejarah pertumbuhan ilmu akhlak ialah suatu peristiwa perkembangan pengetahuan tentang budi pekerti atau tingkah laku seseorang melalui berbagai macam metode yang disusun secara sistematis dari zaman ke zaman. Selanjutnya pertanyaan dari Anis Taurisiana. 1. Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang memahami definisi akhlak yang baik tetapi jarang menerapkan dalam kehidupannya? Jika seseorang memahami akhlak baik tetapi tidak menerapkannya, berarti belum selaras antara hati dan pikirannya, dan juga keimanannya belum kuat dan mudah terpengaruh. Sama halnya dengan seseorang yang mempunyai ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Yang kedua, apa maksud dari pangkal tolak tasawuf? Pangkal tolak tasawuf adalah kunci utama seseorang untuk mencerminkan sikap atau akhlak yang baik. Yang ketiga, sebutkan contoh dari interaksi harmonis secara ubudiyah. 1. Berbuat baik kepada sesama. Yang kedua, saling menghormati antara sesama atau toleransi. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan antar sesama. Selanjutnya pertanyaan dari Nita Dwiana Pangestu. 1. Jelaskan peranan tasawuf dalam kehidupan modern. Tasawuf memiliki peran yang penting dalam membimbing manusia untuk menemukan Tuhannya, menghilangkan perasaan hampa yang dialami manusia modern dengan mengembalikan nilai-nilai spiritual yang telah hilang dari dirinya. Yang kedua, sebutkan contoh perilaku tasawuf. Salah satu contoh tasawuf diantaranya ialah selalu berzikir kepada Allah di sepertiga malam, yang mana ketika orang lain sedang tertidur, dia menyempatkan waktu untuk mengingat Allah dengan cara berzikir dan melaksanakan sholat tahajud. Senang berbagi kepada orang lain atau memiliki perilaku dermawan. Yang ketiga, jelaskan moral dan etika dalam akhlak. Secara umum, etika adalah suatu tolok ukur dalam memberi penilaian terhadap perbuatan seseorang. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Pertanyaan dari Risalah Kusuma. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang tasawuf dalam Islam? Apakah sudah sesuai? Tasawuf dalam Islam sangat diperlukan, utamanya dalam perbuatan sehari-hari. Terkait sudah sesuai atau belum, itu semua tergantung dari keyakinan masing-masing individu itu sendiri dan dari sudut pandang mana seseorang menilainya. Yang kedua, bagaimana jika orang tidak menjalankan akhlak yang baik sesuai ajaran Islam? Secara teori, berakhlak baik merupakan anjuran bagi setiap muslim. Kalaupun seseorang itu tidak berakhlak baik, maka kita sebagai manusia hanya bisa mengingatkan, karena yang berhak menghakimi adalah Yang Maha Pencipta. Yang terakhir, dalam garis besar perkembangan pemikiran akhlak dijelaskan bahwa manusia juga mengandung jalan hidup manusia paling sempurna. Bagaimana dengan ajaran agama lain tentang itu? Apakah para ulama juga mempelajarinya? Ajaran agama lain terkait manusia hidup paling sempurna adalah sama, karena yang membedakan hanyalah keyakinannya. Banyak ulama yang mempelajarinya, namun kunci dasar dari para ulama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya pertanyaan dari Safira Apriliani. 1. Apa saja hikmah-hikmah dari ciptaan Allah? Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari ciptaan Allah sebagai bukti keesaannya. Contohnya penciptaan alam semesta beserta isinya, pergantian siang dan malam. Dari berbagai hikmah tersebut dapat mengajarkan kita untuk selalu mensyukuri segala sesuatu yang diciptakannya. Sekian jawaban dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.